teman-teman, perkenalkan nama saya Vera Anastasia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait teori permintaan. Nah, di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya dengan mata kuliah ekonomi mikro untuk menjelaskan atau membahas sedikit teori permintaan. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nama saya Vera Anastasia, NIM saya 2409035000033 dengan nomor absen 04. Langsung saja pengertian dari teori permintaan. Nah, teori permintaan ini adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya itu ada hukum teori permintaan. Nah, untuk hukumnya itu berbunyi seperti ini. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Contohnya saja seperti ini. Misalnya minyak yang bermerek Bimoli, jika minyak Bimoli ini meningkat, minyak Bimoli ini kan dia kualitas nomor 1 lah, soal kualitasnya dia yang nomor 1 setahu saya. Jika harga minyak ini naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Jadi konsumen ini akan beralih ke minyak-minyak lainnya, produk-produk minyak lainnya seperti itu. Jadi jika harga minyak Bimoli ini akan turun dan tidak jauh berbeda dengan harga minyak lainnya, maka konsumen akan beralih ke minyak Bimoli karena dia lebih berkualitas. Jadi kesimpulannya ini dia konsumen itu lebih condong ke harga, bukan kualitas. Jika ada yang lebih murah, mengapa harus yang mahal? Yang lebih mahal. Kalau ada yang mahalnya sedikit saja tapi berkualitas, justru itu akan nomor 1 bagi masyarakat untuk konsumen untuk membeli seperti itu. Terus ada kurva permintaan grafis dari hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan itu biasanya miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah, menandakan hubungan terbalik antara harga dan permintaan. Pergeseran kurva permintaan dapat terjadi ketika ada perubahan faktor selain harga, seperti pendapatan, selera atau harga barang lainnya. Terus faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada faktor pendapatan konsumen. Seperti yang saya bilang, konsumen itu tidak selamanya banyak uangnya, teman-teman. Jadi dia lebih ke cari yang harganya lebih worth it, lebih murah. Terus selera atau persepsi konsumen, harga barang pengganti atau subsidi. Contohnya itu harga kopi naik, permintaan teh meningkat. Terus harga barang pelengkap, contohnya itu harga bensin naik, maka permintaan mobil menurun. Terus ekspektasi harga di masa mendatang dan jumlah penduduk. Jenis-jenisnya itu ada permintaan individu dan permintaan pasar, permintaan efektif, permintaan absolut, permintaan derivatif. Terus ada juga penerapan teori permintaan dalam kehidupan nyata, yaitu perusahaan menggunakan teori permintaan untuk menentukan harga jual. Permintaan memakai konsep permintaan untuk membuat kebijakan pajak subsidi. Terus selanjutnya itu ada pedagang melihat tren permintaan untuk menentukan stok barang konsumen secara tidak langsung menggunakan teori ini ketika memilih barang subsidi saat harga naik.
Baik, itulah tadi pemaparan materi sedikit dari saya. Kesimpulan dari materi ini adalah teori permintaan menjelaskan hubungan antara barang dan dengan jumlah permintaan, jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli konsumen. Hukum permintaan menunjukkan bahwa ketika harga naik, jumlah permintaan cenderung menurun, dan sebaliknya ketika harga turun, jumlah permintaan akan meningkat. Permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, selera, harga barang lain, ekspektasi masa depan, dan jumlah penduduk. Selain itu, elastisitas permintaan mengukur tingkat kepekaan konsumen terhadap perusahaan harga. Secara keseluruhan, teori permintaan penting karena membantu produsen, konsumen, dan pemerintah dalam memahami perilaku pasar serta menyusun keputusan ekonomi yang lebih efektif. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.